Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Rasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemindahan variabel. Baiklah, soal di sini yaitu E pangkat X dy plus Y pangkat 3 plus Y pangkat 2 dx sama dengan 0. E pangkat X dy sama dengan min Y pangkat 3 plus Y pangkat 2 dx. Di sini kita pindahkan ruas terlebih dahulu menjadi minus kan karena ke sebelah kanan. Setelah itu kita pindahkan kembali ke posisi sebelah dy ini menjadi min 1 per Y pangkat 3 plus Y pangkat 2 sama dengan 1 per Y pangkat X dx. Ini kita taruh sebelah kanan, jadinya dia 1 per Y pangkat X. Setelah itu minus 1 per Y pangkat 3 plus Y pangkat 2 dy sama dengan E ini kita pindah ruaskan menjadi ke atas menjadi E pangkat minus X dx karena dia pindah jadi ini jadinya minus. Setelah itu kita integralkan terlebih dahulu kiri kanannya menjadi integral minus 1 per Y pangkat 3 plus Y pangkat 2 dy sama dengan integral E pangkat min X dx. Jadi hasil dari integral ini yaitu min ln Y plus 1 plus ln Y plus 1 per Y plus C sama dengan min E pangkat min X plus C. Ini adalah hasil dari ini dan ini adalah hasil dari yang ini. Lalu hasil akhirnya yaitu min ln Y plus 1 plus ln Y plus 1 per Y plus E pangkat min X sama dengan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sumal Pratiwi, NIM saya 03011182025022 dari kelas Indralaya, saya dari kelas 1, akan menjelaskan soal nomor 2 mengenai materi pemindahan variabel. Adapun soalnya yaitu X pangkat 2 dy ditambah Y kali X min 1 dx sama dengan 0. Langkah pertama itu kedua ruas kita kurangkan dengan Y kali X min 1 dx agar menghilangkan yang ini dan pindah ke sini. Sehingga hasilnya yaitu X pangkat 2 dy sama dengan min Y kali X min 1 dx. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan min Y dan X kuadrat. Akan didapatkan min dy per Y sama dengan X min 1 dibagi X pangkat 2 dx. Selanjutnya untuk yang ruas kanan ini itu kita pisahkan lagi, tinggalkan menjadi dua pecahan, yaitu X per X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat. Karena di sini sama-sama memiliki X, itu akan menjadi kita coret X-nya sehingga menjadi 1 per X. Karena di sini masih ada min-nya, itu kedua ruas kita kali dengan min 1 sehingga didapatkan hasilnya dy per Y sama dengan min 1 per X ditambah dengan 1 per X kuadrat dx. Kemudian kedua ruas kita integralkan, tinggal integral dari dy per Y sama dengan, karena di sini ada min bisa kita keluarkan di luar integral, itu akan menjadi min integral 1 per X dx ditambah dengan integral 1 per X pangkat 2 dx. Selanjutnya integral dari dy per Y adalah ln Y ditambah C sama dengan integral dari 1 per X adalah ln X, jangan lupa minnya menjadi min ln X ditambah C. Kemudian integral dari 1 per X pangkat 2 itu adalah min 1 per X ditambah C. Selanjutnya itu kita gunakan rumus yang sudah diketahui, yaitu di mana E pangkat ln X sama dengan X, sehingga kedua ruas itu kita pangkatkan oleh E hingga menjadi E pangkat ln Y sama dengan E pangkat ln X pangkat min 1 ini didapatkan dengan cara ini, min ini itu kita gunakan sifat logaritma, yaitu A ln B sama dengan ln D pangkat A. Karena ini min 1 itu bisa kita pindahkan ke atas X ini menjadi X pangkat min 1, sehingga E pangkat ln X pangkat min 1 dikurang dengan 1 per X itu ya menjadi E pangkat X pangkat min 1 ditambah C. Kemudian E pangkat ln yang bisa kita hilangkan menjadi Y sama dengan X pangkat min 1 kita kembalikan lagi menjadi 1 per X dikurang dengan E pangkat 1 per X ditambah C. Sekian dari saya. Nama saya Nurul Aini, NIM 0301128250086. Saya akan menjelaskan soal nomor 3.
di mana soalnya adalah 3x kuadrat ditambah 4x y dx ditambah 2x kuadrat ditambah 2y dy sama dengan 0. Jika kita lihat soalnya ini mendekati bentuk umum PD eksak, di mana bentuk umum PD eksak tersebut adalah m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Dengan mx, y-nya adalah 3x kuadrat ditambah 4xy dan dan nx, y-nya adalah 2x kuadrat ditambah 2y. Nah, untuk mengetes keeksakan dari PD tersebut, kita perlu menyamakan do mx, y per do y dan do nx, y per do x. Setelah dimasukkan, kita dapatkan nilai dari do mx, y per do y adalah 4x dan nilai do nx, y per do x adalah 4x juga. Nah, do mx, y per do y sama dengan do nx, y per do x. Maka kita simpulkan PD tersebut adalah PD eksak. Jika kita telah ketahui PD tersebut adalah PD eksak, maka langkah selanjutnya adalah kita integralkan nx, y terhadap dy atau mx, y terhadap dx. Di mana di sini saya mencoba mengintegralkan nx, y terhadap dy. Maka fx, y sama dengan integral dari nx, y dy ditambah hx. Kita integralkan 2x kuadrat menjadi 2x kuadrat terhadap dy menjadi 2x kuadrat y, 2y terhadap dy menjadi y kuadrat ditambah hx. Selanjutnya, jika telah kita ketahui nilai fx, y, maka kita cari do fx, y per do x, lalu kita samakan dengan mx, y. Nah, fx, y-nya kan tadi 2x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah hx. Maka menjadi do 2x kuadrat y ditambah y kuadrat ditambah hx per do x sama dengan mx. Mx-nya tadi 3x kuadrat ditambah 4xy. Nah, lalu kita diferensialkan 2x kuadrat y terhadap x menjadi 4xy, y kuadrat menjadi 0 dan hx diintegralkan terhadap x menjadi h aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x kuadrat. 4x y-nya dengan 4x-nya bisa kita coret, maka h aksen x sama dengan 3x kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan nilai h aksen x, maka kita integralkan h aksen x tersebut untuk memperoleh hx-nya. Nah, jadi integral h aksen x dx sama dengan integral dari 3x kuadrat dx. Nah, jadi kita dapatkan hx-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Nah, setelah hx-nya kita dapatkan, kita masukkan hx tadi ke dalam persamaan fx, y yang sebelumnya. Jadi fx, y-nya menjadi 2x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah h-nya. H-nya x kuadrat ditambah c. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Zaidan dari kelompok 1 NIM 03011282025034 dari kelas B Indralaya. Saya akan menjelaskan soal-soal yang telah saya kerjakan. Yang pertama itu soal persamaan diferensial eksak, yaitu 3x pangkat 2 dikali y pangkat 2 min x dy tambah 2x dikali y pangkat 3 min y dx sama dengan 0. Jawabannya itu m x, y itu sama dengan 2xy pangkat 3 min y, kemudian diturunkan terhadap y itu sama dengan 6xy pangkat 2 min 1. Kemudian nx, y itu sama dengan 3x pangkat 2 min y pangkat 2 min x, diturunkan terhadap x yaitu sama dengan 6xy pangkat 2 min 1. Jadi nilai mxy diturunkan terhadap y itu sama dengan nilai nx, y diturunkan terhadap x yaitu 6xy pangkat 2 min 1. Kemudian kita mencari nilai fx, y itu sama dengan integral dari mx, y atau nx, y plus hy. Kita bisa menggunakan nilai dari mx, y atau juga nx, y. Jadi untuk soal ini saya menggunakan mx, y. Kemudian masukkan nilainya yaitu integral dari 2x kali y pangkat 3 min y dx ditambah h kali y tambah hy itu sama dengan x pangkat 2 y pangkat 3 min xy ditambah hy. Kemudian turunkan, kemudian nilai dari x, y itu diturunkan terhadap y itu sama dengan nilai dari nx, y.
Jadi masukkan jadi X pangkat 2 Y pangkat 3 min X Y plus Y diturunkan terhadap Y itu sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 min X. Kemudian yang dapatkan hasilnya itu 3X pangkat 2 Y pangkat 2 min X ditambah H aksen Y sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 min X. Kemudian hasil dari H aksen Y itu sama dengan 0. Setelah itu diintegralkan lagi, yaitu integral H aksen Y sama dengan integral H aksen Y dy itu sama dengan integral 0 dy. Didapatkan nilai dari Hy itu sama dengan 0 plus C. Kemudian tulis penyelesaian umumnya, yaitu fx, y sama dengan C. Didapatkan nilainya yaitu X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 min X dikali Y sama dengan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Akil. Saya berasal dari kampus B, dan saya berasal dari kelas B, kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari persamaan diferensial yang saya kerjakan. Pada soal pertama, soal ini berbentuk PD eksak, yang dimana kita harus dapat membuktikan bahwa do mxy per do mxy dy harus sama dengan do nxy dx. Soal pertama yaitu y pangkat 3 plus cos x plus y kuadrat dx plus 3x y kuadrat ditambah 2y cos x plus y kuadrat dy dengan ketentuan y 0 sama dengan 1. Langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu kita bentuk dulu persamaan diferensialnya, yaitu y pangkat 3 plus cos x plus y kuadrat dx plus 3xy kuadrat plus 2y cos x plus y kuadrat dy sama dengan 0. Lalu pada langkah yang kedua, kita buktikan keeksakannya. Kita turunkan mxy terhadap y, dan kita turunkan nxy terhadap x. Dari share screen ini dapat dilihat bahwa hasil keduanya sama, yaitu 3y kuadrat min 2y dikali sin x plus y kuadrat, dan hasil dari do n xy do x sama dengan 3y kuadrat min 2y dikali sin x plus y kuadrat. Karena hasil dari do mxy, do y, dan do n xy do x sama, maka kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, kita pilih salah satu untuk dapat diintegralkan. Di sini saya memilih mxy untuk diintegralkan untuk mendapatkan fungsi fxy. Kita integralkan mxy dx ditambah hy. Kita masukkan nilai mxy y pangkat 3 cos x plus y kuadrat dx ditambah hy, maka akan kita dapatkan hasilnya fxy sama dengan y pangkat 3x ditambah sin x plus y kuadrat ditambah hy. Lalu langkah yang keempat, kita samakan antara do fxy, do y, dan nxy. Pertama-tama kita input dulu nilai f-nya. Kita masukkan ke dalam do, masukkan nilai f, y pangkat 3x ditambah sin x plus y kuadrat ditambah hy, do y, sama dengan, kita samakan dengan 3xy kuadrat ditambah 2y cos x plus y kuadrat. Dari hasil turunan terhadap y ini, kita dapatkan 3xy kuadrat ditambah 2y dikali cos x plus y kuadrat ditambah h aksen y. Sedangkan nxy tadi 3x kuadrat ditambah 2y cos x plus y kuadrat. Karena di kedua ruas memiliki 2y dikali cos x plus y kuadrat, maka dapat kita coret. Maka h aksen y tinggal sisa 3x kuadrat min 3xy kuadrat. Lalu langkah yang kelima, kita integralkan h aksen y untuk memperoleh nilai hy. Kita integralkan nilai h aksen y, yaitu 3x integral dari 3x kuadrat dikurang 3xy kuadrat dy, akan mendapatkan hasil 3x kuadrat y min xy pangkat 3 ditambah c. Lalu langkah yang keenam, kita tulis dalam bentuk implisit. Kita buat persamaan f xy sama dengan c, yaitu masukkan nilai f xy y pangkat 3x ditambah sin x plus y kuadrat plus 3x kuadrat y dikurang xy pangkat 3 sama dengan c. Dari
persamaan ini, maka akan kita dapatkan nilai C sama dengan 1,8. Kita bulatkan ke atas menjadi 2, maka akan kita dapatkan persamaan akhirnya, yaitu penyelesaian dari persamaan diferensial ini, yaitu Y pangkat 3X ditambah sin X plus Y kuadrat sama plus 3X kuadrat Y min XY pangkat 3 sama dengan 2, atau Y pangkat 3X ditambah sin X plus Y kuadrat plus 3X kuadrat Y min XY pangkat 3 min 2 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial menggunakan metode eksak, di mana soal nomor 5E dengan soal 4x pangkat 3 y pangkat 3 plus 1 per x dx plus 3x pangkat 4 y pangkat 2 min 1 per y dy sama dengan 0. Jadi yang pertama ditulis dalam bentuk mxy dan nxy terlebih dahulu. Jika hasilnya sama, maka kita dapat menggunakan metode eksak untuk menyelesaikannya. Setelah itu integralkan mxy dengan hy. Setelah didapatkan hasilnya, samakan hasil tersebut dengan nxy. Lalu kita akan menggunakan hasil tersebut untuk mencari h aksen y. Setelah mendapatkan h aksen y, kita integralkan h aksen y untuk mendapatkan nilai hy tadi. Setelah kita mendapatkan nilai hy, kita dapat mencari hasil dari soal tersebut, yaitu dengan menggunakan bentuk umum, yaitu hasilnya fxy sama dengan x pangkat 4 y pangkat 3 plus ln x per y min y per x. Sudah siko kan? Halo, perkenalkan, nama saya Rio Parindungan Ciporo dari kelas B Indralaya dengan NIM 030118202570. Saya tergabung dalam kelompok 1 dari kelas B Indralaya. Berikut saya akan menyelesaikan beberapa persoalan dari persamaan diferensial dengan nomor 1, yaitu persamaan diferensial homogen. Didapati soal yaitu 2x kuadrat dy per dx sama dengan min x kuadrat tambah y kuadrat. Kita selesaikan dengan kedua ruas dibagi dengan 2x kuadrat, lalu kita substitusi nilai y dan kita misalkan y sama dengan ux dan turunannya yaitu dy sama dengan u dx tambah x du. Lalu kita substitusi, didapati hasil sebagai berikut: u dx per dx ditambah x du per dx sama dengan min x kuadrat tambah u kuadrat x kuadrat per 2x kuadrat. Lalu kita bagi, didapati hasil u tambah x du per dx sama dengan min 1 tambah u kuadrat per 2. Ini didapati x kuadratnya sudah dibagi. Oke. Lalu kita pindah ruas, didapati hasil u kuadrat tambah u2 tambah 1 per 2 sama dengan min x du per dx. Lalu kita pindah ruas lagi untuk membagi tempat di sebelah kiri untuk x dan di sebelah kanan untuk u. Lalu kita integralkan, didapati hasil ln x tambah c1 sama dengan 2 per 1 tambah u tambah c2. Lalu kita balik lagi permisalan tadi, kita masukkan u sama dengan y per x. Kita dapati hasil seperti berikut. Didapati ln x tambah c1 sama dengan 2x per x tambah y tambah c2. Lalu untuk mendapati persamaan y, kita pindah ruas, mendapati hasil y sama dengan 2x per ln x tambah c1 dikurang x tambah c2. Lalu kita samakan penyebutnya, menjadi y sama dengan 2 kurang 2c dikurang ln x dikali x per ln x ditambah 2c. Berikut penyelesaian dari persamaan diferensial homogen dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial homogen nomor 2,
dengan soal X dikali Y min X dy per dx sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Di sini kita pindah ruaskan dulu X dikali Y min X ini ke bawah sini. Jadi dy per dx sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 per X dikali Y min X. Setelah itu dy per dx sama dengan, di sini kita faktorkan terlebih dahulu X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Hasilnya yaitu Y min X pangkat 2 plus 2XY per X dikali Y min X. dy per dx sama dengan Y min X ini kita coret dengan Y min X ini jadi tinggal 1 per X ditambah 2XY ini kita hapus, kita coret dengan X yang di bawah sini, hasilnya yaitu 1 min X per Y dikali Y. Jadi dy per dx sama dengan Y per X di minus 1 kita dapat dari min X per X jadinya minus 1 plus 2 per 1 min 1 per Y per X. Di sini kita balik saja karena kita ingin mencari Y per X-nya. Setelah itu, V sama dengan Y per X. dy per dx sama dengan V plus X dv dx. dv per dx. V plus X dv per dx sama dengan V minus 1 plus 2 per 1 min 1 per V. Kita substitusikan di sini. Setelah itu, X kita coret V-nya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Hasilnya yaitu X dv per dx sama dengan min 1 plus 2 per 1 min 1 per V. Setelah itu, X dv per dx sama dengan 2V per V min 1 min 1. X dv per dx sama dengan V plus 1 per V min 1. Di sini kita dapatkan dengan kita persamakan penyebutnya. Jadi min 1 ini hasilnya menjadi V per 1 per V min 1. Setelah ini didapat, kita bisa integralkan kanan dan kirinya. Integral V min 1 plus V plus 1 dv sama dengan integral 1 per X dx. Jadi hasil akhirnya yaitu V min 2 ln V plus 1 sama dengan ln X plus C. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 10 mengenai PD homogen. Soalnya yaitu X dy per dx dikurang Y sama dengan X kali E pangkat Y per X. Pangkat namanya yaitu kita kedua ruasnya kita bagi dengan X, kemudian akan menghasilkan dy per dx min Y per X sama dengan E pangkat Y per X. Kemudian kita misalkan Y per X-nya ini menjadi V, maka akan didapatkan dy per dx-nya sama dengan V ditambah X kali dv per dx. Kemudian jika kita masukkan V sama dengan Y per X ini, maka akan didapatkan V dy per dx ini akan menjadi V ditambah X dv per dx dikurang Y per X menjadi V sama dengan E pangkat Y per X menjadi E pangkat V. Karena di sini sama kedua ruas, karena di sini sama-sama memiliki V, maka akan dapat kita kurangkan V dikurang V menjadi 0. Sehingga menjadi X dv per dx sama dengan E pangkat V. Kemudian dapat kita ubah bentuknya itu dengan cara kita kalikan kedua ruasnya dengan dx dibagi X kali E pangkat V. Sehingga akan didapatkan integral sehingga akan didapatkan dv per E pangkat V sama dengan 1 per X dx. Kemudian kedua ruas kita integralkan. Hasil integralnya yaitu integral dv per E pangkat V itu adalah ln E pangkat V ditambah C sama dengan ln X ditambah C. Selanjutnya itu kedua ruas dapat kita pangkatkan oleh D sehingga akan didapatkan E pangkat ln E pangkat V sama dengan E pangkat ln X ditambah E pangkat C. Kemudian kita kembalikan lagi transformasi yang sebelumnya itu di mana Y per X sama dengan V sehingga akan dapatkan E pangkat Y per X. Ini dikarenakan E pangkat ln E pangkat V itu akan menjadi E pangkat V. Kemudian E pangkat V ini kita transformasikan menjadi E pangkat Y per X. E pangkat ln X itu akan menjadi X, kita pindahkan ke kiri menjadi X sama dengan C. Terima kasih.
Selanjutnya nomor 11, selesaikanlah PD homogen berikut. D per dx dikurang y per x sama dengan cos y dikurang x per x dengan syarat awal x besar dari 0. Nah, suatu PD orde 1 dapat dikatakan homogen apabila kita tulis dalam bentuk derivatifnya, ruas kanannya akan berbentuk fungsi g y per x. Maka kita jadikan fungsi ini menjadi bentuk derivatifnya, yaitu dy per dx min y per x ini dipindah ke ruas kanan jadi cos y dikurang x per x ditambah y per x. dy per dx sama dengan cos y per x min x per x sama dengan min 1 ditambah y per x. Nah, sudah berbentuk fungsi g y per x, lalu kita misalkan v sama dengan y per x, sehingga dy per dx-nya sama dengan v ditambah x dikali dv per dx. Maka dy per dx sama dengan v dikali dv per dx, dan cos y per x y per x-nya diganti v, jadi cos v dikurang 1 ditambah v. V-nya di ruas kiri dan ruas kanan bisa habis, sehingga bersisa x dikali dv per dx sama dengan cos v dikurang 1. Lalu dv per dx sama dengan cos v dikurang x per x, kita kalikan kedua ruas dengan dx per cos v dikurang 1, sehingga menjadi seper cos v dikurang 1 dv sama dengan seper x dx. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas sehingga menjadi ln cos v dikurang 1 sama dengan ln x ditambah c. Untuk menghilangkan ln-nya, jadi kita jadikan ruas kiri dan kanan itu menjadi e pangkat x. Jadi e pangkat ln cos v kurang 1 sama dengan e pangkat ln x ditambah e pangkat c. Dengan memakai sifat eksponensial e pangkat ln a sama dengan a, maka fungsi ini menjadi cos v dikurang 1 sama dengan x ditambah c. Lah, jika sudah berbentuk sederhana seperti ini, maka kita kembalikan fungsi yang sudah sederhana ini ke dalam bentuk semulanya, di mana v sama dengan y per x. Kita ganti v sama dengan y per x. Jadi cos y per x dikurang 1 sama dengan x tambah c. Di soal akan diberikan syarat x besar dari 0, jadi kita masukkan syaratnya x besar dari 0, maka menjadi cos y per mutlak x dikurang 1 sama dengan mutlak x ditambah c. Kemudian soal nomor 13 yaitu mengumpulkan persamaan diferensial homogen. Soalnya yaitu 2x dikali dy min 2y dx sama dengan akar dari x pangkat 2 plus 4y pangkat 2 dx. Jawab, jadi saya pindahkan yang dari min 2y ke kanan. Jadi 2x dy sama dengan akar dari x pangkat 2 plus 4y pangkat 2 tambah 2y dx. Kemudian dikalikan silang, dx dipindahkan ke kiri, kemudian 2x dipindahkan ke kanan, jadi 2y dy sama dengan dy per dx sama dengan akar dari x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 ditambah 2y per 2x. Jadi penyebutnya dipisah, jadi 2y per dx sama dengan akar dari x pangkat 2 plus 4y pangkat 2 per 4x pangkat 2 tambah 2y per 2x. dy per dx sama dengan akar dari 1 per 4 plus y per x pangkat 2 plus y per x. Nah, nilai ini merupakan persyaratan bahwa persamaan ini merupakan persamaan homogen. Jadi misalkan y sama dengan dx sehingga diperoleh y plus x dv per dx sama dengan akar dari 1 per 4 plus y pangkat 2 plus v. X itu, kemudian v ini bisa dihilangkan, jadi dikurangkan jadi v min v jadi 0, jadi x dikali dv per dx itu sama dengan akar dari 1 per 4 plus v pangkat 2. Kemudian dipindahkan ada x kanan, kemudian x kanan juga, kemudian nilai dari akar 1 per 4 plus v pangkat 2 dipindahkan, jadi dv per akar 1 per 4 plus v pangkat 2 sama dengan dx per dx per x. Kemudian diintegralkan, didapatkan nilainya itu ln v plus akar dari 4v pangkat 2 plus 1 per 2 itu sama dengan ln x plus ln c. Kemudian dihilangkan ln-nya, jadi didapatkan
nilainya V plus akar dari 4V pangkat 2 plus 1 per 2 sama dengan CX. Bagaimana cara menghilangkan lennya? Yaitu dari dikali dengan diubah jadi E len I plus akar dari 4V pangkat 2 plus 1 per 2 sama dengan E len X kali C, karena dari sifatnya len A ditambah len B itu sama dengan len A kali B. Kemudian sifatnya juga itu E pangkat len X itu sama dengan X, jadi didapatkan hasilnya I ditambah akar dari 4V pangkat 2 plus 1 per 2 sama dengan CX. Kemudian dikembalikan ke variabel semuanya, jadi Y per X ditambah akar dari 4Y per X pangkat 2 plus 1 per 2 sama dengan CX. Kemudian jika Y lebih besar atau sama dengan X lebih besar atau sama dengan 0, dapat ditulis menjadi Y per X ditambah akar dari 4Y per X pangkat 2 plus 1 per 2 sama dengan CX. Kemudian dikali X, didapatkan hasil akhirnya yaitu Y plus akar dari X pangkat 2 plus 4Y pangkat 2 per 2 sama dengan CX pangkat 2. Soal nomor 7 ini berbentuk persamaan diferensial homogen, yang mana kita harus memisahkan variabel sehingga berbentuk dy dx terlebih dahulu. Lalu kita misalkan langsung ke soalnya y kuadrat min x kuadrat dx plus xy dy sama dengan 0. Kita pisahkan variabel menjadi dy dx sama dengan jika ini diubah menjadi begini kan, yang y kuadrat min x kuadrat kita pindah ke kanan, maka ini menjadi minus. Lalu hasilnya akan menjadi min y kuadrat min x kuadrat per xy. Kita kalikan minus ke dalam, maka akan menjadi dy dx sama dengan x kuadrat min y kuadrat per xy. Kita bagi x kuadrat min y kuadrat menjadi xy, dan akan kita dapatkan bentuk seperti ini. X kuadrat dibagi xy, maka tinggal sisa x per y, dan y kuadrat dibagi xy akan sisa y per x. Jadi akan dapatkan hasil terakhir dari pemisahan variabel ini dy per dx sama dengan x per y min y per x. Lalu kita misalkan, kita ambil variabel y per x sama dengan v, maka dari itu akan didapatkan y sama dengan v dikali x, dan dy per dx akan dapat disubstitusi dengan v plus x dv dx. Kita tulis lagi persamaannya yang tadi, dy per dx sama dengan x per y min y per x. Lalu kita substitusikan nilai dy dx sehingga mengandung variabel dv, maka akan menjadi v plus x dv dx sama dengan 1 per v min v. Kita pindahkan ruas V ini ke kanan, maka akan didapatkan X dV dx sama dengan 1 min 2V kuadrat per V. Kita pisahkan variabel, pada saat kita memisahkan variabel akan didapatkan hasil X dikali 1 per dx, lalu 1 min 2V kuadrat per V dikali 1 per dV. Agar tidak menjadi 1 per dx dan 1 per dV, kita balik persamaannya menjadi 1 per x dan V per 1 per 2V kuadrat. Setelah kita pisahkan kedua variabelnya, kita integralkan. Hasil dari integral 1 per x dx didapatkan ln C dan ln x. Sementara hasil dari integral V per 1 min 2V kuadrat dV akan didapatkan minus 1/4 dikali ln 1 min 2V kuadrat. Lalu kita buat bentuk seperti ini agar dapat memberikan hasil yang paling sederhana. E pangkat ln xc sama dengan E pangkat 1/4 dan 1 min 2V kuadrat. Dari persamaan ini didapatkan xc sama dengan 1/4 dikali 1 min 2V kuadrat. Kita kali ke dalam, maka akan didapatkan xc sama dengan 1/4 min V kuadrat per 2. Setelah ini kita masukkan lagi nilai V menjadi nilai Y per X, maka akan didapatkan xc sama dengan 1/4 dikurang Y per X kuadrat per 2.
akan didapatkan nilai XY sama dengan 1/4 dikurang Y kuadrat per 2X kuadrat, dan untuk mendapatkan nilai Y paling sederhana akan kita pindahkan ruas dan kita berikan akar sehingga didapatkan Y sama dengan akar 1/4 dikali CX dikali 2X kuadrat. Itu untuk soal nomor 7 tadi, PD homogen. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 8 homogen dengan soalnya 1 plus 2E pangkat X per Y dx plus 2E pangkat X per Y 1 min X per Y dy sama dengan 0. Yang pertama, ubah dulu ke dalam bentuk dx per dy sehingga kita dapatkan dx per dy sama dengan 2E pangkat X per Y X per Y min 1 per 1 plus 2E pangkat X per Y. Lalu substitusikan dx per Y menjadi V plus Y dV per dy sama dengan 2E pangkat V min 1 per 1 plus 2E pangkat V. Setelah itu disederhanakan hingga kita mendapatkan hasilnya Y sama dengan dV per dy sama dengan min 2E pangkat V plus P per 2E pangkat V plus 1. Lalu diintegralkan. Setelah itu kita mendapatkan hasil V sama dengan 2E pangkat V plus V du per dV sama dengan 2E plus V plus 1. Lalu hasilnya didapatkan V sama dengan 1 per CY min 2E pangkat V. Lalu disubstitusikan lagi V sama dengan X per Y menjadi X per Y sama dengan 1 per CY per min 2E pangkat X plus Y. Lalu diubah menjadi ke bentuk penyelesaian umum, yaitu X sama dengan 1 per C min 2Y X pangkat X per Y. Halo, kembali lagi dengan saya Rio Pendengar Siboro. Saya akan melanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal ramalan diferensial linear dengan didapati soal sebagai berikut. X dikali dy per dx ditambah y sama dengan Euler pangkat x, di mana x lebih besar dari 0. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita harus memenuhi persamaan PD linear untuk mendapatkan beberapa faktor. Tapi sebelum itu kita bagi persamaan dengan x. Didapati hasil yaitu dy per dx ditambah 1 per x dikali y sama dengan 1 per x Euler pangkat x. Lalu setelah kita memenuhi cara persamaan PD linear, kita dapati beberapa faktor px yaitu 1 per x, ux dengan nilai Euler pangkat x per x. Lalu kita cari faktor integralnya. Nu x sama dengan Euler pangkat integral px dikali dx. Lalu kita masukkan nilai px dan hasil Euler pangkat integral 1 per x dx, lalu menjadi Euler pangkat x, lalu sifat logaritma natural Euler pangkat x sama dengan x. Setelah itu kita kalikan faktor integral tadi dengan qx dengan cara sebagai berikut. Kita integralkan, lalu kita masukkan nilainya, lalu x dapat dibagi dengan x, didapati integral Euler pangkat x dx. Lalu kita dapat hasil integralnya adalah Euler pangkat x ditambah c. Lalu kita masukkan nilai tadi ke persamaan umum, yaitu y sama dengan faktor integral dari nu x dikali qx dx dibagi dengan nu x. Lalu didapati hasil sebagai berikut, yaitu Euler pangkat x per x ditambah c. Berikut hasil dari
PD linear pada kelompok 1. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial linear order 1, soal B, di mana soalnya yaitu dy per dx plus tan xy sama dengan cos pangkat 2x, di mana x di sini lebih besar dari min pi per 2 dan lebih kecil dari pi per 2. Langsung saja mu x sama dengan e pangkat integral tan x dx. Di sini kita dapat hasilnya yaitu secant x. Jadi kita masukkan ke rumusnya, integral mu x dikali qx dx plus c sama dengan secant x, kita masukkan dari mu x ini dikali qx-nya yaitu cos pangkat 2x dx. Jadi hasilnya yaitu sin x plus c. Langsung saja kita masukkan ke persamaan ini, y sama dengan integral mu x qx dx plus per mu x. Di sini y sama dengan sin x plus c, kita dapatkan dari sini, sudah kita cari sebelumnya, per mu x-nya secant x ini. Jadi hasilnya yaitu y sama dengan sin x plus c dikali cos x. Secant x sama dengan 1 per cos x, jadi kita naikkan cos x-nya, karena di sini 1 per secant x sama dengan cos x. Setelah itu kita substitusikan nilai x-nya. X di sini kami mengambil pi per 6, jadi kita substitusikan saja y sama dengan sin pi per 6 plus c dikali cos pi per 6. Y sama dengan 1 per 2. 1 per 2 adalah hasil dari sin pi per 6 atau sin 30. 1 per 2 plus c dan cos pi per 6 atau 30 yaitu akar 3 per 2. Dan kita dapat hasilnya y sama dengan akar 3 per 4 plus c. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ke-18 mengenai PD linear order 1. Adapun soalnya yaitu x pangkat 2 dy ditambah x dx sama dengan x min 1 dipangkatkan 2 dx. Dapat kita sederhanakan dengan mengubah bentuknya itu menjadi bentuk standar dari PD linear dengan cara dibagi x pangkat 2 dx. Adapun hasilnya yaitu akan menjadi dy per dx ditambah y per x sama dengan x pangkat 2 min 2x tambah 1 dibagi x kuadrat. Kemudian ini dapat kita sederhanakan lagi dengan cara kita bagi dengan x pangkat 2 itu, sehingga akan didapatkan 1 x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 menjadi 1, itu min 2x bagi x pangkat 2 tambah 1 akan tetap menjadi min 2x tambah 1. Kemudian dy per x tambah y per x sama dengan, karena di sini sama-sama 1 tambah 1, dapat kita jumlahkan yaitu min 2x tambah 2 bagi x pangkat 2. Kemudian langkah yang pertama itu kita tulis ke dalam bentuk standarnya, yaitu di mana dy per dx tambah pxy sama dengan qx, di mana px-nya sama dengan 1 per x, di sini itu 1 per x, kemudian qx-nya itu yang ini, yaitu min 2x tambah 2 dibagi x pangkat 2. Yang kedua itu kita tentukan faktor integralnya, di mana rumus mencari faktor integralnya yaitu mu x sama dengan e pangkat integral px dx. Px-nya itu 1 per x, sehingga mu x sama dengan e pangkat integral dari 1 per x dx. Integral dari 1 per x dx adalah ln x, sehingga didapatkan e pangkat ln x itu adalah x, sehingga mu x-nya adalah x. Kemudian yang ketiga, kita kalikan qx-nya dengan mu x, kemudian kita integralkan. Sehingga integral dari mu x qx dx itu sama dengan kemudian kita dapatkan itu qx-nya adalah min 2x tambah 2 dibagi x pangkat 2, sedangkan mu x-nya itu adalah x. Kemudian kita kalikan ini x ini dengan min 2x tambah 2, itu kita kalikan, akan dapat min 2x pangkat 2 ditambah 2x bagi x pangkat 2. Ini dapat juga kita kedua pembilang ini
kita bagikan dengan X pangkat 2, sama-sama kita bagi dengan X pangkat 2, akan didapatkan min 2. X pangkat 2 dan X pangkat 2 hilang, kemudian 2X dibagi X pangkat 2 itu menyisakan 2 per X. Hingga akan didapatkan integral dari min 2 dx ditambah integral dari 2 per X dx. Adapun hasilnya itu yaitu integral dari min 2 adalah min 2x, sedangkan integral dari 2 per x adalah 2 ln x tambah c. Kemudian kita tulis penyelesaian umumnya dengan menggunakan rumus y sama dengan integral mu x qx dx dibagi dengan mu x. Hasil sebelumnya yaitu ini, kita masukkan ke sini menjadi y sama dengan min 2x ditambah 2 ln x tambah c dibagi dengan x. Nomor 19. Selesaikanlah PD linear order 1 berikut. 3x dikali dy per dx dikurang y sama dengan ln x ditambah 1 dengan syarat x besar dari 0 dan di saat x sama dengan 1, y sama dengan min 2. Pertama, kita bentuk persamaan awal ini menyerupai bentuk umum persamaan diferensial linear order 1, yaitu dy per dx ditambah px sama dengan qx. Nah, jadi persamaan awalnya ini kita kalikan ruas kanan dan kirinya dengan sepertiga x. Jadi dy per dx dikurang y per 3x sama dengan ln x per 3x ditambah sepertiga x, di mana px-nya adalah min sepertiga x dan qx-nya adalah ln x ditambah 1 per 3x. Nah, jika bentuk persamaannya sudah menyerupai bentuk umum PD linear order 1, kita masukkan nilai px dan qx tersebut ke dalam bentuk penyelesaian umum PD linear order 1, sehingga menjadi y e pangkat integral min 1 per 3x dx dikurang integral e pangkat integral min 1 per 3x dx dikali ln x ditambah 1 per 3x dx sama dengan 0. Kita selesaikan integralnya dahulu, sehingga persamaannya menjadi ye pangkat sepertiga ln x dikurang integral e pangkat min sepertiga ln x dikali ln x ditambah 1 per 3x dikali dx sama dengan 0. Setelah ini kita pakai sifat eksponensial yang e pangkat ln a sama dengan a, jadi yx pangkat sepertiga sama dengan integral x pangkat min sepertiga dikali ln x ditambah 1 per 3x dx sama dengan 0. Yx pangkat min sepertiga dikurang integral ln x ditambah 1 per 3x pangkat 4 per 3. Ini x pangkat 4 per 3 ini dari x-nya kita pindahkan ke bawah dan ditambahkan pangkatnya dengan pangkat x yang di bawah. Lalu kita integralkan, setelah diintegralkan menjadi yx pangkat min sepertiga ditambah ln x ditambah 4 per akar pangkat 3 dari x ditambah c. Kita pindahkan ke ruas kanan, jadi yx pangkat min sepertiga dikurang ln x ditambah 4 per akar pangkat 3 dari x ditambah c. Nah, ini y pangkat sepertiga dan akar pangkat 3x ini bisa kita coret habis, maka persamaan sederhananya berbentuk y sama dengan min ln x dikurang 4 ditambah c. Nah, untuk mencari nilai c-nya kita masukkan syarat awal di mana di saat x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan min 2. Maka y-nya min 2 sama dengan min ln dari x, x-nya 1 dikurang 4 ditambah c. Jadi c-nya sama dengan 2. Setelah didapatkan nilai c, kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Jadi y sama dengan min ln x mutlak x dari syarat awal x-nya besar dari 0 dikurang 4 ditambah c-nya 2. Jadi persamaan akhirnya adalah y sama dengan min ln x dikurang 2. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikan soal menggunakan metode Bernoulli, di mana soalnya x pangkat 2 dy per dx plus 2xy sama dengan y pangkat 3. Kita ubah ke bentuk umumnya dulu, yaitu dy per dx plus 2xy sama dengan 1 per x kuadrat y pangkat 3, di mana px yaitu 2 per x, qx-nya 1 per x kuadrat, dan n-nya sama dengan 3. Lalu dimasukkan ke rumus umumnya menjadi y pangkat 1 min 3 e pangkat 1 min 3 integral 2 per x dx sama dengan 1 min 3 integral e pangkat 1 min 3 integral 2 per x dx 1 per x kuadrat dx. Lalu kita sederhanakan hingga didapatkan hasil
Y min 2 X Y min 2 pangkat min 2 ln X sama dengan min 2 integral min 2 dalam kurung 2 ln X 1 per X kuadrat dx. Lalu ruas sebelah kanan diintegralkan lagi sehingga didapatkan Y min pangkat min 2 X pangkat min 4 sama dengan min 2 integral X pangkat min 4 X min 2 dx. Sehingga hasilnya kita dapatkan dalam bentuk penyelesaian umum, yaitu Y sama dengan plus minus 1 per akar 2 per 5X plus CX pangkat 4. Kita lanjut ke PD Bernoulli di soal nomor ke-22. Soalnya yaitu dy per dx min y sama dengan min y kuadrat. Di PD Bernoulli ini kita harus dapat mengidentifikasi yang mana px, yang mana qx, dan yang mana n. Dari persamaan ini kita dapatkan bahwa px-nya sama dengan min 1 karena tidak ada variabel x di depan y sebelah ruas kiri, dan kita tahu bahwa y itu bernilai negatif, maka kita dapatkan bahwa px sama dengan min 1. Lalu untuk qx kita lihat di y variabel sebelah kanan tidak kita temukan x, dan kita lihat bahwa y itu berbentuk negatif, maka kita dapatkan nilai qx sama dengan min 1 juga, dan n itu adalah pangkat dari y di ruas sebelah kanan, maka kita dapat kita lihat n bernilai sama dengan 2. Untuk persamaan Bernoulli ini dapat kita langsung substitusikan ke persamaan umum, yaitu y pangkat 1 min n dikali e pangkat 1 min n integral dari px dx sama dengan 1 min n integral dari e pangkat 1 min n dikali integral dari px dx dikali qx dx. Kita masukkan satu persatu. Y 1 min n sama dengan 2, kita masukkan y pangkat 1 min 2 dikalikan e, kita masukkan lagi n-nya pangkat 1 min 2, nilai px sama dengan min 1, kita masukkan integral dari min 1 dx sama dengan, kita masukkan lagi nilai n 1 min 2 integral dari e, masukkan nilai n pangkat 1 min 2, masukkan nilai px integral dari 1 dx dan dikali min 1 dx, nilai dari qx. Hasil dari persamaan ini akan kita dapatkan e pangkat x per y sama dengan e pangkat x plus c. Untuk menyederhanakan, kita pindahkan semua ruas ke kiri. E pangkat x per y min e pangkat x min c sama dengan 0. Lalu akan kita dapatkan y sama dengan e pangkat x per e pangkat x plus c. Inilah hasil paling sederhana dari persamaan diferensial Bernoulli nomor 22 ini. Kemudian soal ketiga yaitu persamaan diferensial linear order 1. Soalnya itu x dy plus y min cos x dx sama dengan 0 dengan y v per 2 itu sama dengan 0. Jawab yaitu x dy sama dengan min y min cos x dx. Kalau dikalikan jadi min y plus cos x dx. Kemudian dx-nya dikalikan dikali silang dengan x pindah ke kanan dan dx pindah ke kiri, jadi dy per dx sama dengan min y plus cos x per x. Kemudian didapatkan dy per dx itu ditambah 1 per xy sama dengan cos x per x. Ini merupakan persyaratan dari persamaan diferensial linear order 1. Jadi didapatkan nilai px itu sama dengan 1 per x dan gx itu sama dengan cos x per x. Kemudian tentukan faktor integralnya. Didapat. Jadi mu x itu sama dengan e pangkat integral dari 1 per x dx. Integral dari 1 per x dx itu sama dengan ln x. Jadi mu x itu sama dengan e pangkat ln x. Karena sifatnya dari e pangkat ln x itu dapat jadi mu x sama dengan x. Kemudian kalikan qx dengan mu dan diintegralkan. Jadi integral dari x itu sama dengan qx dx plus c itu sama dengan integral x kali cos x per x
dx plus c. X-nya bisa dibagi jadi dapat satu-satu. Jadi integralkan cos X-nya saja. Didapatkan nilainya itu sin X plus C. Kemudian tuliskan penyelesaian umumnya, yaitu Y sama dengan integral dari mu X dx plus C dibagi mu X itu. Jadi sama dengan sin X plus C per X. Kemudian dengan nilai Y pi per 2 itu sama dengan 0. Jadi Y sama dengan sin X plus C per X. Kemudian masukkan yang dari Y pi per 2 itu sama dengan 0, jadi Y sama dengan 0. X-nya itu sama dengan sin 90 plus C per 90. 90 dikalikan sama 0 jadi 0, jadi C itu sama dengan min 1. Jadi penyelesaian akhirnya itu Y sama dengan sin X per X itu sama. Jadi didapatkan Y sama dengan sin X per X min 1. Kita lanjut ke soal terakhir. Ini berbentuk persamaan diferensial parsial. Ini soal nomor 30, yaitu soal... Halo, kembali lagi dengan saya Yudi Nuro untuk menyelesaikan penyelesaian persamaan diferensial Bernoulli dengan didapati soal sebagai berikut. X kuadrat dy per dx ditambah 2xy sama dengan x pangkat 3, di mana x lebih besar dari 0. Pada soal, kita perlu membagi persamaan dengan x kuadrat untuk memenuhi penyelesaian persamaan diferensial Bernoulli. Lalu kita bagi kedua ruas dengan x kuadrat. Jadi kita mendapatkan hasil dy per dx ditambah 2y per x sama dengan y pangkat 3 per x kuadrat. Lalu setelah kita membagi persamaan dengan x kuadrat, kita dapatkan faktor-faktor, yaitu px sama dengan 2 per x, ux sama dengan 1 per x kuadrat, dan n sama dengan 3. Px didapatkan dengan konstanta y, Qx didapatkan dengan konstanta y sebelah kanan, dan n didapati dari pangkat y yang sebelah kanan, yaitu 3. Lalu kita masukkan ke persamaan Bernoulli, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sama dengan y pangkat 1 kurang n dikali e pangkat 1 kurang n integral px dx sama dengan 1 kurang n integral e pangkat 1 kurang n integral px dx dikali qx dx. Lalu kita masukkan faktor-faktor tadi ke dalam rumus, didapati hasil sebagai berikut. Setelah itu kita lakukan perhitungan, kita dapatkan hasil y pangkat min 2 dikali e pangkat min 4 ln x sama dengan min 2 integral e pangkat min 4 ln x per 1 dikali 1 per x kuadrat dx. Lalu kita naikkan min 4 ini menjadi pangkat ln x untuk kita dapatkan ln x menjadi x. Sifat Euler pangkat ln x menjadi x untuk kedua ruas. Jadi kita dapatkan hasil sebagai berikut di bawahnya. Y pangkat min 2 x pangkat min 4 sama dengan min 2 integral x pangkat min 4 dikali x pangkat min 2 dx. Lalu ini sama dengan x pangkat min 6. Lalu kita integralkan x pangkat min 6. Kita dapati hasil y pangkat min 2 x min 4 sama dengan 2 per 5 x pangkat min 5 tambah c. Lalu kita bagi dua ruas dengan x pangkat min 4. Lalu kita dapati hasil akhirnya dengan hasil yang paling sederhana, yaitu y pangkat min 2 sama dengan 2 per 5 x pangkat min 1 ditambah c. Berikut penyelesaian persamaan diferensial Bernoulli dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial Bernoulli. Nomor B, soalnya yaitu dy per dx min y sama dengan x y pangkat 2. Di mana kita dapatkan di sini px sama dengan min 1 kita dapatkan dari sini, dan qx-nya sama dengan x kita dapat dari sini, dan n sama dengan 2 kita dapat dari pangkat sini. Dengan substitusi v sama dengan y 1 min n, v sama dengan y 1 min 2 kita dapat menjadi y sama dengan y pangkat min 1. Setelah itu kita substitusikan penyelesaian umum dengan rumus y pangkat 1 min n dikali e pangkat 1 min n dikali integral px dx sama dengan 1 min n dikali integral e pangkat 1 min n integral px dx dikali qx dx. Jadi di sini kita tulis kembali y, kita telah dapatkan dari ini yaitu e pangkat x sama dengan min 1 integral, kembali kita tulis ini yaitu e pangkat x dikali qx-nya adalah x dx. Jadi sama dengan min 1, telah kita cari ini integralnya yaitu x min 1 dikali e pangkat x sama dengan plus c. Jadi y pangkat min 1 sama dengan x min 1 plus c. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 26. Soal tentang PD Bernoulli, di mana soalnya yaitu x dy per dx ditambah y ditambah x pangkat 2 y pangkat 2 e pangkat x sama dengan 0, di mana x lebih dari 0. Kemudian ini pertama-tama itu dapat kita pindahkan dulu yang ini ke ruas kanan dengan cara dikurangi kedua ruasnya, akan didapatkan x kali dy per dx ditambah y sama dengan min x pangkat 2 dikali y pangkat 2 dikali y. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan x, sehingga menjadi dy per dx ditambah y per x sama dengan min x kali e pangkat x y pangkat 2. Kemudian ini adalah bentuk umum dari PD Bernoulli, di mana dy per dx, y per x ini menjadi px, di mana px-nya itu 1 per x. Px ini sama dengan qx y pangkat n, di mana qx-nya adalah min x kali e pangkat x, dan n-nya sama dengan 2. Kemudian jika v sama dengan y pangkat 1 min n sama dengan y pangkat min 1, akan diperoleh dv per dx ditambah 1 min n dx sama dengan 1 min n dx. Itu dv per dx min 1 min n itu min 1, dx-nya 1 per x, v sama dengan 1 min n sama dengan min 1, qx-nya min x kali e pangkat x. Kemudian kita kalikan min dan min menjadi x kali e pangkat x. Kemudian penyelesaian umum dari PD Bernoulli yaitu dengan rumus y pangkat 1 min n dikali e pangkat 1 min n dikali dan integral dari px dx sama dengan 1 min n dikali integral e pangkat 1 min n integral px dx dikali qx dx. Jika kita masukkan n-nya, maka akan dapat y pangkat 1 dikurang 2 itu menjadi y pangkat min 1 dikali dengan e pangkat 1 min n itu min 1, ini minnya. Kemudian integral dari px dx itu integral px integral 1 per x, di mana 1 per x itu integralnya adalah ln x, sehingga min dengan ln x menjadi e pangkat min ln x sama dengan 1 min 2 itu min 1 dikali dengan integral e pangkat 1 min n integral px dx. Ini sama dengan sebelumnya sudah kita dapatkan, yaitu e pangkat min ln x dikali dengan qx dx. Qx-nya itu adalah min x kali e pangkat x dx. Kemudian ini min ln x ini dapat kita ubah bentuknya dengan menggunakan sifat dari logaritma, yaitu a ln b sama dengan ln b pangkat a, sehingga min 1 ini dapat menjadi x pangkat min 1. Kemudian sama dengan min e
E pangkat min ln X sama dengan sebelumnya menjadi E pangkat ln X pangkat min 1. Min ini, jika kita min kali min itu akan menjadi positif, nanti di bawahnya. Kemudian kita gunakan sifat ini, yaitu E pangkat ln X sama dengan X. Y pangkat min 1 dikali X pangkat min 1, yang sifat ini, itu X menjadi X pangkat min 1 sama dengan integral ini minusnya hilang karena min dikali dengan minnya ini menjadi positif. Kemudian integral dari X pangkat min 1 dikali dengan X pangkat 1 F pangkat X yang ini tadi. Karena di sini terdapat X pangkat min 1 dan X pangkat 1 ini dapat kita kali. Jika kita kali maka pangkatnya akan dikurang, 1 dikurang 1 sama 0 menjadi X pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga Y pangkat min 1 X pangkat min 1 sama dengan integral dari E pangkat X dan X yang sudah menjadi 1 dx. Kemudian Y pangkat min 1 X pangkat min 1 integral dari E pangkat X tetap E pangkat X ditambah dengan C. Kemudian X pangkat min 1-nya kita kedua ruas kita bagi dengan X pangkat min 1 untuk menghilangkannya, sehingga menjadi Y pangkat min 1 sama dengan E pangkat X ditambah C dibagi dengan X pangkat min 1. Kemudian karena Y pangkat min 1 ini adalah 1 per Y, untuk mengubahnya menjadi Y, dapat kita ubah pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang, sehingga kita dapatkan jawabannya yaitu Y sama dengan X pangkat min 1 dibagi E pangkat X ditambah C. Sekian dari saya. Nomor 27, selesaikanlah PD parsial 4DU per DT ditambah DU per DX sama dengan 3U dengan syarat U 0,x sama dengan 3E pangkat min X dikurang E pangkat min 5X. Untuk menyelesaikan PD parsial, kita bisa menggunakan permisalan. Misalnya U sama dengan XT, maka DU per DX sama dengan X aksen T, dan DU per DT sama dengan XT aksen. Kita masukkan DU per DX dan DU per DT ini ke persamaan awal, sehingga menjadi 4XT aksen ditambah X aksen T sama dengan 3XT. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan seper XT, maka persamaannya menjadi 4T aksen per T ditambah X aksen per X sama dengan 3. Selanjutnya, kita samakan kedua ruas dengan C. 4T aksen sama dengan C, dan 3 dikurang X aksen per X sama dengan C. Yang pertama 4T aksen per T. Kita tinggalkan T aksennya di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan, jadi T aksen sama dengan CT per 4. Dan kita diferensialkan maka menjadi T sama dengan A E pangkat C T per 4. Yang kedua 3 dikurang X aksen per X sama dengan C. 3X dikurang X aksen, kita samakan penyebutnya jadi per X sama dengan C. Lalu kita kalikan X-nya dengan C menjadi 3X dikurang X aksen sama dengan CX. Maka X aksennya sama dengan 3X dikurang CX. Lalu kita diferensialkan kedua ruas, maka X sama dengan BE pangkat 3X dikurang CX. Jika sudah kita dapatkan nilai X dan T-nya, maka nilai X dan T tersebut kita masukkan ke persamaan U sama dengan XT, sehingga menjadi BE pangkat 3X dikurang CX dikali AE pangkat CT per 4. Nah, karena mereka sama-sama mempunyai E, maka kita masukkan ke sifat eksponensial menjadi K, E, pangkatnya ditambahkan jadi CT per 4 ditambah 3X dikurang CX. Jika sudah kita dapatkan nilai U tersebut, kita masukkan ke syarat awal, di mana U 0,x sama dengan KE CT per 4 ditambah 3X dikurang CX. Kita buat dua kali karena U 0,x pada syarat awal itu mempunyai dua suku, jadi kita buat juga U-nya menjadi dua suku. Kan X-nya diubah jadi 0, jadi 3X habis, CX dikali X juga 0, 3 kali 0 juga 0, C dikali 0, 0, sehingga bersisa K1 dikali E pangkat C1S per 4 ditambah K2 dikali E pangkat C2X per 4 sama dengan 3E min X. 3E min X dikurang 5E min 5X. Aduh, ini salah. Ini harusnya 3E min X dikurang E pangkat min 5X. Nah, kita samakan setiap sukunya, jadi K1 sama dengan 3, K2 sama dengan min 1, di 5-nya tadi salah, C1-nya
berarti min 1. C1 per 4 sama dengan min 1, sehingga C1 ini sama dengan min 4. C2 per 4 sama dengan min 5, jadi C2-nya sama dengan min 20. Dan yang terakhir itu merupakan soal persamaan diferensial parsial, yaitu soalnya adalah du per dx min 2 du per dx sama dengan u, dengan syarat u x, 0 sama dengan 3e pangkat min 5x ditambah 2e pangkat min 3x. Jawab, misalkannya u sama dengan xy, jadi du per dx itu sama dengan x aksen kali y, dan du per dy itu sama dengan xy aksen. Jadi PDB itu menjadi x aksen y kali y min xy. Xy ini u saya pindahkan ke kiri jadi min, sama dengan 2xy aksen. Kemudian dikalikan dengan 1 per xy, didapatkan nilainya itu x aksen per x min 1 sama dengan k, dan 2y aksen per y itu sama dengan k. K itu konstanta. Kemudian didapat nilai x itu sama dengan c1 e pangkat k plus 1 kali x itu, dan y sama dengan c2 e pangkat k per 2 kali y, sehingga u sama dengan x, y sama dengan u x y itu sama dengan c1 kali e pangkat k plus 1 kali x dikali c2 dikali e pangkat k per 2y, itu sama dengan c e pangkat k plus 1x ditambah k pangkat 2y. Jadi c itu sama dengan c1 dikali c2. Karena u-nya itu syaratnya itu x, 0, jadi y itu sama dengan 0, didapatkan ce pangkat k plus 1 dikali x ditambah 0, itu sama dengan 3e min 5x ditambah 2e min 3x. Kemudian ini dibagi jadi 2, jadi c1e pangkat k1 plus 1x ditambah c2e pangkat k2 plus 1 dikali x itu sama dengan 3e pangkat min 5x ditambah 2e min 3x. Jadi diperoleh nilainya itu c1 itu sama dengan 3, k1 itu sama dengan min 6, dan juga c2 sama dengan 2, dan k2 itu diperoleh nilainya itu min 4. Jadi penyelesaian PDB-nya itu menjadi 3e pangkat min 5x tambah 2e min 3x. Sekian penjelasan dari soal yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 du dx ditambah du dy sama dengan 3u, dengan syarat 4 0,y sama dengan e pangkat min 5y. Kita misalkan di sini u sama dengan x dikali y, maka akan kita dapatkan dengan pemisalan tadi du x sama dengan x aksen y, lalu du y akan kita dapatkan xy aksen. Masukkan nilai xy ke dalam persamaan ini tadi, persamaan awal tadi, persamaan soal tadi, maka akan didapatkan 4 x aksen y ditambah x aksen xy aksen sama dengan 3u menjadi 3xy. Persamaan ini dapat kita bagi menjadi xy, seluruh persamaan ini kita bagi dengan xy, maka akan mendapatkan 4 x aksen per x aksen y dibagi xy, y-nya habis, maka sisa x aksen per x. 4x aksen per x ditambah xy aksen per xy, maka sisa xy aksen per y sama dengan 3xy bagi xy sama dengan 3. Dari persamaan ini bisa kita pindah ruas menjadi 4x aksen per x min 3 sama dengan min e aksen per y sama dengan k. Dari persamaan ini kita buat menjadi dua persamaan. Yang pertama 4x aksen per x min 3 sama dengan k, dan yang kedua min y aksen per y sama dengan k. Kita bahas yang ini terlebih dahulu.
Dari persamaan ini akan didapatkan nilai X sama dengan C1 E pangkat 3 plus K plus 3 per 4X. Sedangkan dari persamaan yang ini akan didapatkan Y sama dengan min C2 E K pangkat K Y. Kita masukkan permisalan awal tadi, U sama dengan X dikali Y. U sama dengan, kita masukkan nilai X dan nilai Y. Nilai X adalah C1E pangkat 3 plus K plus 3 per 4X dikurang C2E pangkat K plus Y. Dengan sifat eksponensial, maka akan kita dapatkan, karena antara konstanta itu dapat digabung, maka kita langsung gabung menjadi C, karena ada minus, jadi min C E pangkat 3 plus K per 4X ditambah KY. Lalu kita masukkan ke syarat awal tadi. Syarat awalnya adalah U 0, Y sama dengan E pangkat min 5Y. Kita samakan dengan persamaan yang ini, yang Y min C E pangkat KY, kita samakan dengan persamaan yang ini, min CE pangkat KY sama dengan E pangkat min 5Y. Dengan menyamakan kedua ruas akan diperoleh nilai C sama dengan min 1, sedangkan nilai K sama dengan min 5. Itulah hasil penjelasan saya mengenai soal persamaan diferensial dari berbagai macam tipe. Saya Muhammad Nofal Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.